Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, coba ketua kelas dipimpin doa dulu. Ayo, ketua kelasnya siapa? Hanafi ya? Ayo silakan Hanafi dipimpin doa dulu. Baik teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Hanafi. Oke, hari ini sudah siap belajar matematika? Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, sekarang coba di mejanya yang tidak ada kaitannya dengan matematika, silahkan disimpan dulu. Jadi di meja cuma ada buku matematika dan alat tulis saja. Oke, kalau kalian melihat slide PPT yang sudah Bu Im share ini, kalian pasti tahu ya hari ini kita mau belajar apa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang polinomial atau suku banyak. Nah, mungkin dari kalian ada yang mungkin baru dengar atau baru tahu istilah polinomial. Polinomial itu apa sih? Nah, hari ini akan kita pelajari apa sih itu polinomial. Oke, sebelumnya coba sekarang Bu Im minta kalian tuliskan contoh fungsi linier dan fungsi kuadrat. Masing-masing satu saja di catatan kalian. Oke, sudah? Oke, hari ini tanggal berapa anak-anak? 6, Bu. Ya, hari ini tanggal 6. Silakan nomor absen 6 ke depan untuk menuliskan fungsi linier dan fungsi kuadratnya. Ditulis di papan tulis. Satu lagi, bulannya bulan Oktober, berarti bulan ke-10, absen 10, silakan ke depan. Satu lagi ya, biar ada 3 contoh nanti. Tanggal 6, bulan 10, silakan absen 16. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan. Nah, anak-anak yang kalian tuliskan tadi, yaitu kan fungsi linier dan fungsi kuadrat, nah, itu sebenarnya adalah bagian atau contoh dari polinomial. Nah, jadi sebenarnya itu kalian sudah sering bertemu dengan si polinomial ini, hanya saja kalian belum tahu kalau itu termasuk ke dalam polinomial. Jadi, apa itu polinomial? Oke, sekarang kalian simak video berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar polinomial dalam perencanaan konstruksi rumah. Kamar mandi adalah salah satu ruangan yang harus ada dalam rumah tinggal. Tidak membutuhkan lahan yang suku banyak. Berderajat 2, memiliki 3 suku, memiliki variabel, koefisien. Oke, dari tayangan video tadi anak-anak, coba informasi apa yang paling kalian ingat? Atau gini wes, istilah apa yang paling kalian ingat dalam video tadi? Coba, Ivi, tadi ada istilah apa yang paling kamu ingat di video tayangan tadi? Ada ukuran, ada istilah? Bu. Ada ukuran. Apa Selain ya, itu, yang lain. Yang lain. Coba yang lain. Alfi mungkin. Apa? Jadi polinomial Suku, yang terbentuk Bu. tadi. Iya, betul. Suku. Ada suku. Terus ada apa lagi tadi? Ada derajat polinomial juga. Betul sekali. Oke, terus ada juga namanya suku tetap atau koefisien. Nah, itu adalah bagian-bagian dari polinomial. Nah, hari ini kita sebenarnya mau belajar apa aja sih tentang si polinomial ini? Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah ini. Kita akan belajar menuliskan polinomial bentuk standar serta menentukan derajat, koefisien dan suku tetap. Kemudian kita akan belajar juga menentukan hasil operasi polinomial. Nanti ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian kita juga akan belajar menentukan nilai polinomial.
Nah, seperti yang ada di video tadi, kan juga ada caranya kan itu menentukan nilai polinomial itu seperti apa. Oke, untuk mengenal polinomial, kita akan berangkat dari sebuah cerita. Ceritanya adalah di sini. Coba kalian cermati permasalahan berikut. Di situ ada gambar apa, anak-anak? Apa itu gambarnya? Bumbu. Gambar akuarium. Iya. Coba salah satu baca permasalahannya itu yang keras. Oke, terima kasih sudah dibacakan. Nah, di situ ada Sinta. Sinta mau mengisi air, ya kan? Mengisi air hingga penuh. Mengisi akuariumnya dengan air hingga penuh. Kalau mengisi, kalau di matematika itu kaitannya dengan apa, anak-anak? Volume, Bu. Iya, betul sekali. Berhubungan dengan volume. Berarti kalau kita mau melihat seberapa banyak isi airnya, berarti sama aja kita mencari volume dari akuarium. Oke, untuk mencari volume akuarium, kita lihat dulu. Akuariumnya bentuknya apa sih itu? Bentuk apa itu akuariumnya? Balok, Bu. Iya, balok. Berarti kita mencari volume balok. Kalau mencari volume balok, berarti kamu butuh apa aja? Butuh? Iya, betul. Butuh panjangnya. Butuh lebar. Dan juga butuh tinggi. Nah, nanti dari situ semua kamu akan dapat menyusun. Bagaimana sih menentukan volume si akuarium ini? Nah, untuk itu silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, di sini Bu Im sudah bentuk kelompok beranggotakan 6 anggota. Ada 6 kelompok di sini. Nah, nanti Bu Im bagikan LKPD. Nanti di LKPD-nya ada langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan Sinta tadi. Nanti silakan kalian diskusikan. Dan jangan lupa, nanti kalau diskusi semuanya harus aktif. Jadi tidak ada ceritanya numpang nama. Karena nanti Bu Im keliling, Bu Im nilai siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif gitu. Jadi harapannya semuanya bisa berpartisipasi aktif untuk menyampaikan idenya. Oke, bisa dimengerti? Oke, sekarang silahkan duduk bersama kelompoknya. Silahkan duduk tanpa suara ya. Kalau mau pindah tempat, udah SMA ini, bukan anak SD lagi, nggak boleh ricuh. Oke, semuanya sudah duduk bersama kelompoknya. Oke, kalau sudah silakan dikerjakan kegiatan 1 sampai 3 yang ada di LKPD. Oke, Bu Im tadi sudah keliling, kegiatan 1 sampai 3 sudah berhasil dikerjakan oleh setiap kelompok. Nah, dari kegiatan 3 itu, kalian sudah menemukan bentuk VX yang merupakan salah satu contoh dari bentuk polinomial. Nah, untuk mengenal polinomial lebih jauh lagi, kalian bisa mengisi titik-titik yang ada di bawah itu. Di LKPD yang bagian bawah itu, silakan dilengkapi. Bisa menggunakan buku paket yang kalian punya, atau juga bisa dengan scan barcode. Di LKPD kan ada barcode-nya tuh. Bisa kalian scan, anak-anak. Nanti akan muncul bahan bacaan yang bisa kalian gunakan untuk menggali informasi. Oke, sudah coba di-scan di LKPD-nya masing-masing? Oke, kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini, anak-anak. Nah, itu adalah cover dari bahan bacaan. Oke, kalau sudah muncul, silahkan dibaca dulu, dipahami, kemudian didiskusikan juga sama teman-temannya, dan digunakan untuk melengkapi LKPD-nya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan dilanjutkan untuk berdiskusi. Oke, kelompok 1, ada masalah? Aman ya, kelompok 1 yang mencari penjumlahan dan pengurangan? Oke, mantap. Sekarang coba kelompok 2 yang bagian perkalian. Ada masalah apa? Oh, ini. Menentukan apa ini? Menentukan derajat polinomial. Loh, kenapa kok bingung? Ayo, derajat polinomial itu apa tadi? Iya, betul. Derajat polinomial itu artinya pangkat tertinggi pada polinomialnya. Berarti kalau misalkan ditanyakan derajat tertinggi pada polinomial ini, berarti kamu fokusnya ke X dengan pangkat tertingginya saja. Nah, clue-nya seperti itu dari Bu Im. Coba dengan clue seperti itu, dikaitkan dengan bahan bacaan atau dari buku paketnya, diskusikan sama teman-temannya buat menyelesaikan masalah ketiga ini. Nanti yang keempat juga sama ya, ini kan suku tetap, berarti nanti kamu fokusnya ke suku tetapnya.
Oke, kelompok selanjutnya ada masalah yang menentukan nilai polinom. Oh, Hornernya yang jadi masalah. Kenapa? Kalau substitusinya aman ya. Oke, bagus. Kalau sudah aman. Ini, kalau Horner sebenarnya kan ada itu di bahan bacaan. Sudah jelas juga. Ayo, udah dibaca belum itu bahan bacaannya? Dipahami dulu, diskusikan. Oke, dibaca ulang ya, dipahami itu alurnya dapatnya dari mana. Nanti pasti bisa mengerjakan yang ini, oke? Oke. Nah, tadi Bu Im sudah melihat dari kelompok 1 sampai kelompok 6 semuanya sudah selesai semua LKPD-nya dan bahan presentasinya juga sudah siap. Berarti ini sudah siap sekali ya untuk presentasi ya. Oke, di sini Bu Im ingetin ya. Kalau buat yang belum tahu, jadi sebenarnya tadi masing-masing kelompok itu mempunyai materi yang berbeda. Jadi kelompok 1 dan 4 nanti membahas penjumlahan dan pengurangan polinomial, kelompok 2 dan 5 perkalian polinomial, kelompok 3 dan 6 tentang mencari nilai polinomial. Jadi nanti ketika teman kalian presentasi, kalian harus menyimak. Ya, kalau nggak menyimak nanti nggak bisa materi punya temannya. Hanya menguasai punya materi punya kalian sendiri. Oke, jadi harus disimak, oke? Ya, sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1, bagus sekali presentasinya. Oke, mungkin dari kelompok 4 ada tanggapan, ada tambahan karena materinya sama, jadi mungkin ada yang tidak sesuai dengan punya kalian. Bisa disampaikan. Oh iya. Untuk kelompok yang lain, bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Aman ya untuk penjumlahan dan pengurangan? Oke, aman. Sebenarnya kan penjumlahan dan pengurangan itu mirip dengan penjumlahan dan pengurangan waktu kalian belajar aljabar di SMP. Cuma di sini yang Bu Im tekankan, hati-hati pada proses pengurangan. Biasanya itu terjadi salah penghitungan di pengurangan. Kalau Bu Im sarankan, biar meminimalisir kesalahan, yang belakang itu kalian kasih kurung seperti ini. Gitu. Nah, oke. Semua kelompok sudah mempresentasikan dan sudah ditanggapi dengan baik juga. Ya, Bu Im senang sekali karena kalian semua bisa aktif dalam diskusi. Oke, selanjutnya kalian perhatikan ini. Nah, apakah bentuk berikut semuanya adalah polinomial? Coba kalian perhatikan bentuk dari A sampai D. Apakah semuanya adalah polinomial? Oke, coba Ayu. Apakah semuanya ini adalah polinomial, Ayu? Kayaknya iya, Bu. Tapi tidak Oh, tahu iya. lagi. Oke, kata Ayu semuanya polinomial. Coba kalau katanya Hanafi, apakah semuanya polinomial? Oh, ada yang bukan polinomial ya? Iya, yang mana yang bukan polinomial, Hanafi? Oh iya, betul. Yang B dan yang D. Yang B bukan polinomial, kenapa? Karena dia memuat 3 per X. Kalau 3 per X itu sama artinya dengan 3X pangkat berapa? Iya, pangkat min 1, betul sekali. Itu materi matematika peminatan di kelas 10 dulu ya, yang perpangkatan. Jadi kalau 3 per X itu, jadi 3X pangkat min 1. Yang artinya pangkatnya itu negatif. Padahal kalau polinomial, pangkatnya harus bilangan bulat positif, harus bulat dan positif. Makanya yang D itu juga tidak termasuk, karena di situ ada akar X. Akar X artinya X pangkat setengah. Oke, sekarang coba kalian buka LKPD yang ada di halaman paling akhir. Nah, di situ kan ada scan barcode itu. Oke, sudah dilihat semuanya? Nah, sekarang Bu Im minta kalian siapkan 1 lembar kertas. 1 lembar aja. Oke, kalau sudah silakan di-scan barcode-nya. Nah, dari situ keluar soal kan ya. Nah, soalnya silakan dikerjakan secara mandiri. Bu Im kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan dari belakang ke depan. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar apa aja sih anak-anak? Kita tadi sudah belajar tentang
apa sih itu polinomial? Ya kan? Polinomial itu apa tadi? Iya, polinomial adalah apa? Apa ya? Ya, aljabar. Benar, aljabar yang terdiri dari beberapa suku memuat satu variabel dengan apa? Variabelnya harus gimana pangkatnya? Pangkatnya harus bilangan bulat positif. Terus ada juga yang disebut dengan derajat polinomial. Ya, apa tadi derajat polinomial? Oke, betul. Terus kita tadi juga belajar operasi polinomial. Ada operasi apa aja tadi? Ya, ada penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Oke, kalau misalkan ini, sekarang Bu Im tanya nih, kalau Bu Im punya polinomial berderajat P, dikalikan dengan polinomial berderajat Q, berarti nanti hasil kaliannya akan menjadi polinomial berderajat apa? Iya, betul. P ditambah Q. Oke, selain itu, kita tadi juga belajar menentukan nilai polinomial. Ada dua cara. Cara yang pertama bisa pakai apa tadi yang dikerjakan kelompok 3 dan 6? Pakai substitusi, betul sekali. Pakai substitusi dan juga pakai skema, iya skema Horner. Nah, skema Horner ini anak-anak akan kita gunakan lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar operasi pembagian pada polinomial. Nah, biasanya kan kalau kalian mengerjakan pembagian kan menggunakan poros Gauss. Nah, nanti di sini kita akan coba mengerjakannya menggunakan polinomial. Begitu. Jadi yang tadi polinomialnya, yang skema Hornernya masih belum begitu paham, bisa dipelajari ulang nanti ya, untuk digunakan di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Bu Im yang tanya ini ya. Oke. Bu Im tanyanya nggak itu kok, nggak sulit. Cuma tanya gini aja, menurut kalian pembelajaran Bu Im hari ini dengan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya ada perbedaan nggak? Perbedaannya apa? Iya, kalau biasanya kalau hari ini Bu Im mengadakan diskusi kelompok, terus ada presentasi juga. Oke, menurut kalian pembelajaran kegiatan yang paling menyenangkan di bagian apa? Di bagian video. Oke, bagian video. Boleh. Kalau yang paling membosankan atau membuat kalian tidak nyaman di bagian apa? Diskusi kelompok. Kenapa kok diskusi kelompok tidak menyenangkan? Oh, karena anggotanya ada yang tidak bekerja. Iya, nanti berarti kalau misalkan Bu Im adakan kegiatan diskusi lagi, Bu Im note ya, yang tadi tidak aktif ya, harus bisa lebih aktif lagi, lebih baik lagi. Oke, karena waktunya juga sudah habis, Bu Im akhiri pelajaran hari ini. Kita baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sampai sini dulu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Terima kasih Bu Iim satu sekali untuk tanggapan sudah saya kirimkan melalui kolom chat. Sudah bagus terkait dengan urutan materinya, juga bagaimana cara Bu Iim mengulas pada masing-masing kelompok itu sudah tampak begitu. Tinggal nanti sama seperti yang lainnya, mungkin ketika ada barcode, ketika ada apa yang harus di-scan oleh siswa itu bisa dimunculkan sekilas begitu, tidaknya cover bagian atasnya. Untuk LKPD sudah jelas begitu. Tinggal nanti ini ya, waktu Bapak Ibu yang lain juga sama. Mungkin soal hotnya aja ya yang ditampilkan di LKP, di PPT gitu.
sehingga ketika kompre besok itu bisa dilihat secara langsung begitu loh. Oh ini pembelajaran hot gitu. Ya kalau TWAJK-nya sudah tampak, tinggal hotnya aja yang mungkin harus diperdalam. Kemudian pada saat ulasan, disitulah penilaian tentang pemahaman Bapak Ibu terkait dengan konsep matematika dilakukan. Jadi pada saat evaluasi setelah siswa-siswinya itu presentasi, bagaimana Bapak Ibu menjelaskan keterkaitan dari konsep matematika yang dipelajari siswa dengan kehidupan sehari-hari. Contoh tadi Bu Iin diulasnya berarti itu ya ketika kita menghitung volume air yang bagian apanya yang tidak diketahui, maka kita bisa memanfaatkan adanya polinom tersebut. Kenapa? Karena ada tiga unsur yang kita hitung, misalnya ada panjang, lebar, sama tinggi, sehingga kita dapat menghitung volume, dan kemudian kita bisa memunculkan pangkat 3 pada saat menghitung volumenya. Misalnya begitu Bu Iin. Jadi itu contoh cara mengulas bagaimana soal hasilnya itu, tapi overall bagus. Ya, selanjutnya monggo Bu Miftah. Ini yang memberikan ini apa ini soal menentukan apakah ini materi yang diajarkan ya, tapi anak-anak disuruh apakah ini benar apa ini polinomial seperti itu. Nah di situ kalau anak-anak suruh tidak hanya ya Bu benar, tapi tidak tahu alasannya. Jadi diminta anak-anak kalau memang benar alasannya apa, kalau salah alasannya. Jadi pengertian secara menurut tentang polinomial anak-anak sudah itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, baik, lanjut saja ke Bu Nur Arifi. Sudah siap Ibu? Boleh di stop dulu recordingnya.